ketika kita melakukan zikir, getaran energi kita itu sampai kepada alam gaib. Ketika sampai ke alam gaib, frekuensi zikir kita itu, maka akan ada respon dari alam gaib itu sendiri kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara subscriber yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara terhadap channel ini dengan telah memberi subscribe. Mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah bagi Anda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kesehatan, sehat walafiat, serta rezeki yang melimpah, yang halal, diridai, lagi diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam konten ini kami membicarakan tentang pengalaman spiritual dalam hubungan zikrullah. Yang kedua, mencium bau aroma, berbagai aroma tercium ketika pelaksanaan zikrullah tersebut. Ketiga, melihat berbagai rupa sosok ketika pelaksanaan zikrullah tersebut. Kami akan membicarakan ketiga hal ini karena sangat penting dan perlu saudara-saudara ketahui. Karena ada orang dan cenderung orang tidak menyadari, tidak ngeh bahwa apa yang diamalkan, yang dialaminya itu sebagai pengalaman spiritual yang bisa bermanfaat bagi dirinya sebagai bentuk spiritual awareness, suatu kesadaran bahwa zikrullahnya itu mempunyai frekuensi ke alam gaib. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan pembicaraan tentang tiga hal tadi, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan apabila saudara-saudara mempunyai pengalaman semacam ini pula, atau pengalaman yang lain ketika melaksanakan zikrullah, tulis di kolom komentar. Manakala Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang pengalaman-pengalaman spiritual Anda, juga tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami tanggapi. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pengalaman spiritual dalam zikrullah. Mengapa kita mendapat pengalaman spiritual ketika melaksanakan zikrullah? Atau lebih tepatnya, mengapa ada pengalaman spiritual ketika kita melaksanakan zikrullah? Sebagai saya katakan pada video yang lalu, pengalaman spiritual itu adalah suatu fenomena yang nyata kita lihat, yang nyata kita rasakan, namun sumbernya, sosoknya tidak kita lihat. Misalnya kita mau mencium aroma yang tidak sedap, tetapi kita tidak melihat sosok objek benda yang berbau tidak sedap itu. Kalau misalnya, mohon maaf, kita mencium bau bangkai tikus, namun kita tidak bisa melihat tikusnya, berarti itu pengalaman spiritual. Namun ketika kita mencium bau bangkai tikus itu, namun kita menemukan bangkai tikus itu ada di kolong meja atau di suatu tempat tertentu, maka itu bukan pengalaman spiritual. Di dalam pelaksanaan zikrullah, cenderung orang mengalami
fenomena-fenomena spiritual. Namun fenomena-fenomena spiritual berupa pengalaman spiritual tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang berarti bagi mereka. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal pengalaman spiritual semacam itu adalah titik masuk, titik awal kita naik kepada spiritual awareness, spiritual kesadaran spiritual. Spiritual awareness adalah kesadaran spiritual. Kita sadar bahwa ketika kita melaksanakan zikir, ada frekuensi-frekuensi yang tersambung kepada alam gaib. Ketika kita melakukan zikir, getaran energi kita itu sampai kepada alam gaib. Frekuensi zikir kita itu sampai ke alam gaib. Ketika sampai ke alam gaib, frekuensi zikir kita itu, maka akan ada respon dari alam gaib itu sendiri kepada kita. Ini tingkatan zikir yang paling bawah. Tingkatan zikir yang paling tinggi, frekuensi zikir kita itu sampai ke alam rohani. Ketika frekuensi zikir kita itu sampai ke alam rohani, maka wali-wali Allah, orang-orang suci, orang-orang yang mulia di sisi Allah akan merespon zikir kita. Mungkin saja dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau-beliau itu hadir di dekat kita ketika frekuensi zikir kita sampai kepada alam rohani. Pada tingkat lebih berikutnya, frekuensi zikir itu sampai ke alam malakut. Dan kemudian sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini makam-makam tersendiri bagi orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun lazimnya frekuensi zikir itu sampai ke alam gaib. Ketika itulah makhluk gaib itu merespon ketika kita sedang melaksanakan zikir itu. Macam-macamlah yang terjadi kemudian ketika frekuensi zikir kita itu sampai ke alam gaib. Apa yang terjadi? Yang kedua, mencium bau aroma. Ketika kita melaksanakan zikir dalam sulukkah, sendiriankah, maka zikir itu akan mempunyai frekuensi. Frekuensi itu sampai ke alam gaib. Ketika frekuensi itu sampai ke alam gaib, kita akan mencium berbagai bau aroma. Ada kita mencium bau aroma melati. Ada kita mencium bau aroma yang sangat harum sekali. Bahkan ada kita mencium bau aroma yang sangat enak, yang sulit kita jelaskan macam mana baunya itu. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya kita tidak tahu. Apakah sumber bunga bau melati itu, sumber aroma bau melati itu dari bunga melati yang gaibnya, atau dari sosok yang tubuhnya mempunyai aroma melati? Begitu juga ketika kita mencium bau aroma yang enak, bau parfum yang sulit kita jelaskan, apakah itu bersumber dari sosok makhluk gaib atau wali Allah yang memancarkan aroma yang sangat enak sekali, yang sulit kita jelaskan? Kita tidak tahu sumbernya. Bau aroma itu dari mana? Itu disebut dengan pengalaman spiritual. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan zikir, lalu mencium bau aroma, berbagai aroma, zikir itu tetap kita lanjutkan. Tidak usah kita hentikan. Karena itu adalah merupakan respon dari alam gaib. Dari mana sumbernya kita tidak perlu memperhatikan. Kita abaikan saja. Yang jelas kita mencium bau aroma. Aroma apa? Aroma melati. Aroma yang sangat harum sekali. Atau aroma bunga mawar. Macam-macam bau aroma yang kita rasakan, yang kita cium, kita bau ketika dalam pelaksanaan zikir. Yang ketiga, melihat berbagai rupa sosok wajah dalam pelaksanaan zikrullah. Apakah di dalam suluk ataupun kita sendiri di rumah, terutama bagi pengamal thariqah, cenderung ia melihat sosok-sosok rupa wajah di depannya. Ia bukan tembus pandang dan
ia tidak membuka mata ketika pelaksanaan zikir tadi. Zikir itu mata ditutup. Dan dalam pelaksanaan zikir itu muncullah kemudian sosok berbagai rupa yang kadang-kadang sangat enak kita lihat, menyenangkan rupanya, cantik, gagah atau macam-macam. Namun ada kalanya sosok rupa itu yang buruk-buruk, angker. Kami pernah mengalami sebuah peristiwa dahulunya. Ketika sedang melaksanakan zikrullah di rumah, mata ditutup. Tiba-tiba muncul di depan kami itu sosok dengan rambutnya lurus tebal-tebal, tegang-tegang, mata merah. Dan kemudian dia menyeringai kepada kami. Sehingga kami sangat kaget sekali ketika itu. Peristiwa itu lalu kami laporkan kepada guru kami. Dan beliau mengatakan, teruskan saja zikir kamu. Apakah kamu berhenti ketika itu berzikir? Saya bilang, iya Pak, saya berhenti. Anak boleh, harus dilanjutkan katanya. Itu pengalaman pribadi. Dan kemudian, ini mohon maaf. Ini mohon maaf saudara-saudara. Saya melihat di dalam zikir itu, sosok perempuan bugil. Mohon maaf. Bugil sambil telentang. Dan saya juga kaget. Dan kemudian lenyap. Di rupa-rupa itu, hanya sebentar saja, kemudian lenyap. Hanya saja karena kita baru-baru belajar zikir, enggak tahan, dan kemudian berhenti berzikir. Dan banyak lagi ketika kita melaksanakan zikir, berbagai-bagai sosok yang kita lihat. Rahasia. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan zikir, ketika kita mengamalkan zikir tariqah itu, memang berbagai macam fenomena spiritual yang terjadi. Kita melihat sosok-sosok rupa-rupa wajah yang cenderung sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Ini tidak lain adalah merupakan ujian bagi kita selama dalam pelaksanaan zikrullah. Tahankah kita atau tidak? Bahkan ketika kita melakukan zikrullah itu, ada pula kita merasakan sesuatu yang aneh di tubuh kita ini. Ini pengalaman tentang rasa, merasakan. Tadi mengenai mencium bau. Kedua, mengenai melihat berbagai rupa sosok. Ini yang ketiga, merasakan. Pernah satu kali saya melakukan zikir di tempat guru saya. Kemudian di punggung saya, itu waktu itu ba'da salat maghrib saya melakukan zikir. Di rumah guru saya, tahu-tahu di belakang punggung saya terasa sangat panas sekali. Bukan hangat dengan panas berbeda. Panasnya seperti ini saudara. Ketika Anda membakar api unggun, lalu Anda taruh punggung Anda di belakang. Anda membelakangi api unggun itu. Bagaimana rasa panasnya? Panas sekali. Kalau hangat berbeda saudara. Hangat itu tidak menyakitkan. Kalau panas menyakitkan. Pedih rasanya panas itu di punggung saya. Dan kemudian saya laporkan ke guru saya. Ternyata dilihat oleh seseorang ketika saya berzikir di belakang itu. Ada semacam makhluk gaib. Mungkin kuntilanak katanya. Yang ada di belakang saya ketika berzikir itu. Dan dia memancarkan hawa yang sangat panas sekali. Dan itu merupakan gangguan di dalam pelaksanaan zikir. Saudara-saudara mungkin mempunyai pengalaman yang banyak sekali selama dalam pelaksanaan zikir. Ada juga kita ketika berzikir, sesuatu seperti melilit di leher kita ini, di sekitar ini, seperti ada yang melilit. Dan kemudian merasa berat badan kita. Dan bulu tekuk kita berdiri. Itu merupakan gangguan-gangguan gaib di dalam pelaksanaan zikir. Kenapa ada gangguan gaib itu? Karena frekuensi zikir kita itu sampai ke alam gaib. Jadi tahap pertama kita melaksanakan zikir itu saudara-saudara, frekuensi zikir kita itu sampai ke alam gaib. Artinya ketika kita melaksanakan zikrullah itu, kita kontak ke alam gaib. Dan makhluk gaib pun merespon frekuensi tadi. Sehingga dia hadir. Dia hadir untuk mengganggu kita dalam pelaksanaan zikrullah tersebut. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana informasi yang kami sampaikan ini ada manfaatnya kepada anda, dukung channel ini dengan cara memberi subscribe, like, and share. Dan bila mana anda mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan zikrullah, tulis di kolom komentar. Sehingga kita berbagi pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman di dalam pelaksanaan zikrullah. Ada orang ketika dia berzikir, tahu-tahu dia melihat sejumlah makhluk gaib berupa jin muslim. Dan kemudian jin itu pun tersenyum-senyum kepadanya. Atau barangkali ketika dia melaksanakan zikrullah tersebut, ia merasakan dan melihat berada pada suatu tempat yang sangat menakutkan sekali. Di tempat yang sangat gelap sekali. Hanya ada satu cahaya yang warna kemerah-merahan. Dan cahaya kemerah-merahan itu dua berupa mata yang menyorot kepadanya. Sehingga menimbulkan ketakutan kepada dirinya. Akhirnya ia berhenti berzikir. Itu adalah gangguan-gangguan, godaan-godaan di dalam pelaksanaan zikrullah. Mengapa bisa seperti itu? Penjelasannya seperti saya katakan tadi. Yaitu ketika berzikir kita, frekuensi zikir kita itu sampai ke alam gaib. Dan alam makhluk gaib di situ merespon zikir kita. Dan dia merespon dalam bentuk gangguan-gangguan. Kalau kita melakukan zikrullah, tidak merasakan apa-apa, tidak menemukan apa-apa, tidak ada pengalaman spiritual ketika kita melaksanakan zikrullah itu, berarti frekuensi zikir tersebut tidak menembus ke alam gaib. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.